Slide selanjutnya itu kekurangan Khan Academy. Seperti halnya platform pembelajaran online lainnya, Khan Academy juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut adalah beberapa kekurangan dari Khan Academy. Yang pertama, terbatas pada pembelajaran mandiri. Meskipun Khan Academy menyediakan materi pembelajaran yang lengkap dan berkualitas, platform ini juga lebih cocok untuk pengguna yang cenderung belajar secara mandiri. Bagi pengguna yang membutuhkan bimbingan atau interaksi langsung dengan pengajar, Khan Academy mungkin tidak memberikan pengalaman yang demikian. Yang kedua, terbatas pada materi tertentu. Untuk saat ini, Khan Academy cenderung berfokus pada materi-materi akademik seperti matematika, sains, dan sejarah. Hal ini membuat platform ini kurang cocok bagi pengguna yang mencari materi pembelajaran di bidang lain seperti bisnis, seni, dan desain. Yang ketiga, tidak memberikan sertifikasi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Khan Academy tidak memberikan sertifikasi atau gelar resmi yang diakui oleh institusi pendidikan atau perusahaan. Padahal sertifikasi ini cukup bermanfaat di dunia kerja dan bisnis. Yang keempat, kurangnya interaksi sosial. Khan Academy merupakan platform pembelajaran online yang tidak menawarkan interaksi sosial secara langsung antara pengguna dan pengajar atau antar pengguna. Ini dapat menjadi kekurangan bagi beberapa pengguna yang membutuhkan lingkungan belajar yang interaktif dan kolaboratif. Slide selanjutnya. Adapun contoh aplikasinya teman-teman bisa lihat di PPT. Tapi dari yang saya download aplikasinya di sini hanya menyediakan pembelajaran matematika, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi kesimpulannya, meskipun Khan Academy ini memiliki beberapa kekurangan, tetapi platform ini masih memberikan manfaat yang besar bagi penggunanya dengan menyediakan sumber daya pembelajaran yang berkualitas dan gratis dalam berbagai bidang. Namun, bagi pengguna yang mencari lingkungan belajar yang lebih interaktif atau pembelajaran dalam bidang yang lebih khusus, Khan Academy mungkin bukan pilihan yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai aplikasi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nani Sofianti yang sudah mempresentasikan media pembelajarannya. Selanjutnya dengan saya sendiri Ismawati, di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran saya. Adapun media pembelajaran yang saya ambil yaitu EduCandy. Teman-teman bisa melihat gambar aplikasinya di PPT. Jadi, EduCandy ini adalah sebuah aplikasi berbasis edugame atau game edukasi yang bisa digunakan guru pada saat belajar mengajar. Aplikasi EduCandy ini sangat cocok untuk diterapkan di dalam kelas. EduCandy juga merupakan sebuah aplikasi permainan kata yang dapat dimainkan oleh siapa saja, termaksud peserta didik, karena fitur EduCandy ini yang sangat mudah digunakan. Adapun fitur-fitur dalam aplikasi EduCandy yaitu word, matching pairs, dan quiz question. Guru bisa mengkreasikan ketiga fitur permainan tersebut menjadi beberapa jenis permainan lagi. Misalnya, games mencari kata, teka-teki silang, mencocokkan anagram, mengingat pilihan ganda, dan melengkapi huruf.
Edukendi ini dapat diterapkan pada mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan PPKN. Adapun manfaat aplikasi Edukendi yaitu membantu meningkatkan semangat belajar siswa. Tampilan layarnya yang berwarna-warni juga dapat membangkitkan daya tarik peserta didik untuk bermain sambil belajar, sehingga dapat menimbulkan motivasi peserta didik dalam belajar serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang sedang diberikan. Dan peserta didik pun dapat memperoleh hasil belajar yang tinggi. Di sini di PPT ada tampilan awal aplikasi Edukendi. Kemudian ada 3 fitur aplikasi Edukendi, yaitu ada Word, Matching Pairs, dan Quiz Question. Ini kita mencari kata, permainan mencari kata, kemudian ini ada permainan anagram, kemudian ini ada, kita bisa bermain dengan teman di dalam aplikasi ini. Kemudian ada teka-teki silang. Di sini ada permainan memori atau mengingat kata. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Lastri mempresentasikan media pembelajaran. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Jadi di sini saya akan memaparkan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran Duolingo. Nah, ini tampilan jika kita ingin mendownload aplikasi Duolingo di Google Play Store. Kemudian pembelajaran Duolingo ini, jadi aplikasi belajar bahasa Duolingo adalah aplikasi belajar bahasa terpopuler di dunia. Nah, Duolingo ini dikemas seperti game sehingga siswa tidak mudah bosan. Nah, ditambah juga ada native speaker yang bisa mencontohkan pelafalan bahasa yang benar. Nah, aplikasi ini menawarkan peluang untuk mempelajari lebih dari 40 bahasa melalui pembelajaran singkat dan juga cepat. Nah, pengguna ini dapat melatih kemampuan berbicara, membaca, mendengar, dan juga menulis mereka melalui berbagai latihan yang disediakan oleh aplikasi. Kemudian kita bisa berlatih kemampuan bahasa kita dengan cara memilih level sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, kemudian Duolingo ini dapat juga mengingatkan kita kapan waktu kita untuk berlatih. Kemudian fitur-fitur aplikasi Duolingo. Aplikasi Duolingo ini menawarkan berbagai fitur menarik untuk pembelajaran bahasa yang efektif. Ada pelajaran-pelajaran kecil yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat yang memungkinkan pengguna untuk belajar bahasa secara bertahap dan juga teratur. Kemudian ada latihan-latihan beragam. Di dalamnya itu ada latihan mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Yang dapat membantu pengguna menguasai berbagai aspek bahasa. Kemudian ada sistem poin yang memberikan motivasi kepada pengguna dan memungkinkan mereka melacak kemajuan belajar mereka. Kemudian ada fitur sosial yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain, berbagi prestasi, dan berpartisipasi dalam tantangan bersama. Kemudian yang terakhir itu ada pembelajaran adaptif dan elemen permainan yang
membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan juga efektif. Nah, di sini adalah contoh mengerjakan latihan dari salah satu fiturnya, yaitu latihan mendengar. Jadi di sini untuk mengerjakan latihan mendengar di dalam aplikasi, pilihlah pelajaran yang ingin dikerjakan dan kemudian dengarkan audio yang diberikan dengan seksama. Nah, di sini contohnya dia akan mengeluarkan suara. Nah, kemudian setelah mendengarkan kita disuruh menjawab apa yang telah disebutkan tadi. Kemudian atau kita bisa mengikuti instruksi yang diberikan berdasarkan pemahaman yang telah kita dengar terhadap audio tersebut. Kemudian setelah kita menulis, kemudian kita mengirimkan jawaban dan aplikasi akan memberikan umpan balik secara langsung tentang kebenaran atau kesalahan jawaban Anda. Jika jawaban yang kita kirim itu benar, maka akan muncul tampilan berwarna hijau seperti di samping. Nah, ini tampilannya dia berwarna hijau. Kemudian jika jawabannya salah, dia akan muncul warna merah. Kemudian akses. Jadi kita dapat mengakses Duolingo di mana saja dengan koneksi internet. Kita bisa mengunduh aplikasi Duolingo dari toko aplikasi seperti Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS, atau kunjungi situs web resmi di www.duolingo.com jika kita menggunakan komputer atau laptop. Nah, dengan perangkat seluler atau komputer yang terhubung ke internet, kita bisa belajar bahasa melalui Duolingo di rumah, di sekolah, ataupun saat berpergian. Nah, jadi itu pemaparan media pembelajaran mengenai Duolingo. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Media Pinasti yang sudah mempresentasikan media pembelajarannya. Selanjutnya, Amelia Sultami, saya persilahkan. Baik, karena Amelia Sultami belum hadir, selanjutnya Agrista saya persilahkan untuk mempresentasikan media pembelajarannya. Baik, diucapkan banyak terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang saya pilih itu ada Powtoon. Slide selanjutnya. Di sini ada pengertian dari Powtoon. Powtoon adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat video animasi secara mudah dan menarik dengan beragam template, elemen gratis, dan efek animasi yang tersedia. Powtoon memungkinkan pengguna untuk membuat video presentasi, video promosi, tutorial, dan konten visual lainnya dengan tampilan yang profesional tanpa memerlukan keahlian desain atau animasi yang rumit. Di sini teman-teman bisa lihat di sampingnya ini ada logo dari aplikasi Powtoon. Slide selanjutnya. Di sini ada fitur Powtoon. Aplikasi Powtoon menawarkan beragam fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat video animasi yang menarik dan profesional. Fitur-fitur tersebut mencakup berbagai template yang dapat disesuaikan, elemen gratis seperti gambar dan icon, teks animasi, musik latar, suara narasi, dan kemampuan untuk menambahkan efek-efek khusus seperti transisi dan animasi objek. Selain itu, Powtoon juga menyediakan opsi untuk berbagai video secara langsung melalui platform media sosial atau menyematkannya di situs web, serta penyimpanannya dalam berbagai format seperti video atau file PowerPoint. Dengan fitur-fitur tersebut, Powtoon menjadi solusi yang lengkap bagi siapapun yang ingin membuat konten visual yang menarik dan profesional tanpa memerlukan keterampilan desain atau animasi yang rumit. Selanjutnya.
Adapun manfaat dari aplikasi Powtoon, pengguna aplikasi Powtoon dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, termasuk kemudahan dalam pembuatan konten visual yang menarik tanpa memerlukan keahlian desain atau animasi yang rumit. Dengan fitur-fitur seperti template yang dapat disesuaikan, elemen gratis yang beragam, dan efek animasi yang mudah diimplementasikan. Powtoon memungkinkan pengguna untuk menciptakan video animasi yang profesional dan memukau secara cepat. Selain itu, kemampuan untuk berbagai video secara langsung melalui platform media sosial atau menyematkan di situs web juga mempermudah distribusi, meningkatkan jangkauan konten. Dengan demikian, Powtoon menjadi alat efektif bagi individu maupun perusahaan untuk menyampaikan pesan mereka dengan cara yang visual, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya, di sini ada kekurangan dari Powtoon. Salah satu kekurangan aplikasi Powtoon adalah terbatasnya pilihan animasi dan elemen desain yang tersedia dalam platform tersebut. Meskipun memberikan kemudahan dalam pembuatan video animasi, pengguna mungkin merasa terbatas dalam mengekspresikan kreativitas mereka karena keterbatasan opsi yang disediakan oleh Powtoon. Slide selanjutnya. Di sini ada kelebihan Powtoon. Salah satu kelebihan utama dari aplikasi Powtoon adalah kemampuannya untuk menyediakan alat yang intuitif dan mudah digunakan bagi pengguna yang ingin membuat video animasi berkualitas tinggi tanpa harus memiliki latar belakang desain atau keterampilan teknis yang rumit. Dengan berbagai macam template yang tersedia, fitur drag and drop yang sederhana, dan kontrol yang relatif mudah terhadap elemen-elemen video. Powtoon memungkinkan pengguna untuk dengan cepat dan efisien membuat presentasi animasi yang menarik dan profesional. Itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Grace yang sudah memaparkan media pembelajarannya. Selanjutnya, Felicia Talantu saya persilakan untuk mempresentasikan media pembelajarannya. Baik, karena Felicia Talantu izin, selanjutnya Iqfatul Aulia saya persilakan mempresentasikan media pembelajarannya. Oke, sudah itu Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran berbasis WordWall. Selanjutnya, bisa itu kan? Nah, jadi pengertian WordWall itu sendiri ada aplikasi berbasis website yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran. WordWall merupakan media interaktif yang menyediakan berbagai template. Selanjutnya. Nah, adapun cara menggunakan WordWall itu ada 4 langkah. Langkah pertama itu membuat akun di WordWall sendiri, di mana buka situs resmi WordWall atau unduh aplikasi WordWall di perangkat Anda. Terus klik sign up atau daftar untuk membuat akun baru. Isi informasi yang diperlukan untuk membuat akun atau dapat masuk menggunakan akun Google atau akun Microsoft jika lebih mudah. Terus langkah kedua di sini ada membuat aktivitas. Nah, setelah membuat akun WordWall tadi, itu kita bisa dapat membuat aktivitas dari daftar pilihan yang tersedia, seperti kata silang, pangsil kata, kartu kata, atau jenis lainnya sesuai kebutuhan pembelajaran.
Terus langkah ketiga itu mengisi konten aktivitas. Nah, setelah membuat aktivitas tadi, itu kita bisa dapat memberikan judul untuk aktivitas agar mudah dikenali oleh siswa. Lalu masukkan pertanyaan atau kata-kata yang relevan untuk aktivitas yang dipilih. Terus yang itu dapat menambahkan gambar atau video untuk membuat aktivitas lebih menarik dan informatif. Terus yang selanjutnya dapat menyesuaikan opsi dan pengaturan lainnya seperti waktu, skor, dan kunci jawaban. Langkah yang terakhir itu menyimpan dan membagikan aktivitas. Nah, setelah mengisi konten aktivitas tadi, itu kita bisa dapat menyimpan konten aktivitas tadi itu untuk dibagikan kepada siswa dengan cara seperti membagikan tautan atau kode unik untuk dimasukkan kepada siswa. Slide selanjutnya. Itu ada fitur-fitur word wall. Nah, di sini fitur-fitur word wall itu ada 4, yaitu create activity. Di sini create activity ini merupakan fitur yang digunakan untuk membuat permainan atau materi baru. Nah, di fitur create activity ini menyediakan banyak template aktivitas yang disediakan oleh word wall itu sendiri. Seperti ada permainan klasik seperti kuis, word search, dan lain-lain. Terus fitur yang kedua itu ada community. Nah, community ini merupakan fitur yang memungkinkan kita untuk mencari game pembelajaran yang dibuat oleh pengguna lain. Nah, pada fitur ini bisa menjadi pilihan yang bagus jika kita tidak punya waktu untuk membuat materi sehingga kita dapat mengetikkan kata kunci dan pilih permainan atau materi yang muncul. Terus fitur ketiga itu My Activity. Nah, My Activity ini merupakan fitur yang mengakses kembali permainan atau materi yang telah kita buat. Nah, jadi pada fitur ini tuh kita bisa membuat folder dan mengelompokkan materi atau permainan yang telah kita buat berdasarkan kelas dan lain-lain. Terus yang fitur terakhir itu My Result. Nah, My Result ini merupakan fitur untuk melihat hasil atau skor siswa yang mengerjakan permainan, di mana pada fitur ini kita bisa membantu guru untuk melihat dan meninjau apakah siswa sudah paham dengan materi yang sudah diajarkan atau tidak, yaitu dengan melihat skor yang tertera pada My Result tadi. Slide selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan pada word wall itu sendiri. Yang pertama itu kelebihannya, media word wall ini bersifat fleksibel dan dapat digunakan dengan mudah oleh berbagai tingkatan sekolah. Yang kedua, tidak monoton dan menarik untuk dimainkan. Yang ketiga, media word wall bersifat kreatif. Dan yang keempat, meningkatkan minat siswa dalam belajar. Yang kelima, dapat menjadi alat evaluasi. Yang keenam, kuis dapat dicetak dan dibagikan kepada siswa. Terus kekurangannya itu ada media word wall hanya dapat dilihat karena media visual. Dan terakhir, media word wall membutuhkan waktu yang relatif lebih dalam membuatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Iqbaal Aulia yang sudah mempresentasikan media pembelajarannya. Selanjutnya, Yorista, saya persilahkan untuk mempresentasikan media pembelajarannya. Mega bisa tolong tampilkan PPT-nya?
Baik, media pembelajaran yang saya ambil itu platform Prezi. Slide selanjutnya. Yang pertama itu pengertian Prezi. Prezi adalah sebuah platform untuk presentasi yang berbasis internet. Selain itu, Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide di atas kanvas. Slide selanjutnya. Berikut ini yaitu cara menggunakan Prezi. Yang pertama yaitu membuat akun terlebih dahulu. Kita dapat membuat akun dengan menggunakan alamat email atau bisa juga mendaftar dengan menggunakan akun dari Facebook. Kemudian setelah akun kita sudah terdaftar, maka kita akan masuk ke dalam dashboard-nya. Kemudian kita tinggal mengklik New Prezi. Setelah itu akan muncul tampilan beberapa template yang bisa dipilih. Kemudian kita tinggal memilih template yang sesuai dengan konten yang akan kita buat. Setelah itu, kita bisa mulai mengedit dengan menempatkan objek dan menulis kontennya. Setelah kita selesai mengedit, kita bisa menyimpan hasil editan tersebut. Slide selanjutnya. Adapun beberapa kelebihan Prezi yaitu yang pertama, tampilan tema yang lebih bervariasi dibandingkan dengan PowerPoint. Kemudian yang kedua, menarik ketika dalam mode presentasi dengan menggunakan teknologi ZUI atau Zoom User Interface. Kemudian, lebih simpel dalam pembuatan materi presentasi. Kemudian, pilihan tema yang lebih banyak, dan yang terakhir itu mudah dalam menyisipkan media gambar dan video. Slide selanjutnya. Adapun kekurangan Prezi, yang pertama karena hanya menggunakan teknologi ZUI, maka platform ini terlihat monoton. Kemudian yang kedua, proses instalasinya membutuhkan koneksi internet yang kuat. Jadi kalau internetnya lemah, biasanya itu dia agak lama loadingnya. Kemudian yang ketiga, sulit memasukkan simbol matematika. Dan yang terakhir, platform ini berbayar. Slide selanjutnya. Berikut ini ada beberapa tampilan dari Prezi. Yang pertama ada tampilan berandanya, kemudian ada tampilan template presentasinya, dan yang terakhir ada tampilan presentasinya. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yurista yang sudah mempresentasikan media pembelajarannya. Selanjutnya, Mega Septiani, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai media pembelajaran berbasis Gamma. Nah, Gamma App ini adalah situs web yang bisa dimanfaatkan untuk membuat PPT atau membuat presentasi yang terlihat lebih profesional. Nah, dengan bantuan Gamma App ini, bahan presentasi atau PPT akan siap dalam hitungan menit. Nah, Gamma App ini akan membantu penggunanya untuk menghemat waktu dalam membuat presentasi. Nah, di sini ada tampilan dari cara penggunaan Gamma App. Nah, yang pertama yaitu kita pergi ke kolom pencarian dan tuliskan kata kunci Gamma App. Setelah itu, klik Sign Up for Free, kemudian daftar menggunakan akun Google. Pilih untuk apa menggunakan aplikasi ini, mau for work, for school, atau untuk presentasi. Lalu klik Get Start. Nah, selanjutnya, klik tombol presentasi untuk membuat slide PPT otomatis. Masukkan perintah di kolom sesuai dengan temamu. Nah, di sini saya contohnya saya memasukkan tema yaitu media pembelajaran berbasis Gamma App. Nah, di sini akan muncul materi yang akan dibahas pada setiap slide. Nah,
kita bisa tambahkan atau juga bisa dikurangi. Nah, selanjutnya pilih desain yang kamu butuhkan sesuai PPT. Pilih yang sesuai dengan materi, lalu klik continue. Setelah itu, tunggu hingga slide selesai dikerjakan oleh EA. Setelah selesai membuat presentasi, kamu bisa melakukan pengeditan sesuai dengan kebutuhanmu, mulai dari menambahkan materi, kemudian menghilangkan yang tidak relevan, atau menghilangkan elemen lain. Nah, bisa juga menambahkan gambar. Nah, langkah terakhir yaitu download hasil PPT dengan format PDF atau PPT. Dengan cara yaitu mengklik bagian ikon titik 3 di bagian pojok kanan atas, lalu pilih pada bagian kolom ekspor. Nah, jika sudah selesai, simpan hasil akhir PPT. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari Gamma Up. Yang pertama yaitu antarmuka pengguna yang ramah. Nah, salah satu manfaat utama Gamma Up ini adalah antarmuka pengguna yang ramah dan mudah digunakan. Platform ini dirancang dengan tampilan yang intuitif sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengakses berbagai alat dan fitur tanpa perlu membuang waktu belajar. Nah, yang kedua ada beragam template dan elemen desain. Gamma Up ini menawarkan beragam template dan elemen desain yang siap digunakan. Kita dapat memilih dari berbagai tema dan gaya presentasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian, yang ketiga ada alat desain yang kuat. Gamma Up ini dilengkapi dengan beragam alat desain yang kuat, sehingga memungkinkan kita untuk menciptakan presentasi yang menarik dan lebih profesional. Kita dapat dengan mudah menambahkan teks, gambar, grafik, animasi, dan elemen desain lainnya untuk memperkaya presentasi. Nah, selanjutnya yaitu integrasi media sosial dan gambar bergerak. Gamma Up ini mendukung integrasi media sosial dan gambar bergerak, hingga memungkinkan kita untuk menyisipkan konten dari platform media sosial seperti Twitter, Instagram, atau YouTube langsung ke dalam presentasi kita. Yang terakhir yaitu akses di berbagai perangkat. Nah, Gamma Up ini berbasis call yang berarti presentasi kita ini dapat diakses dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Ini memudahkan kita untuk mengedit atau menyajikan presentasi tanpa harus terbatas pada satu perangkat saja, dengan dukungan untuk desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Kita dapat dengan mudah membuka presentasi dimanapun berada. Nah, yang terakhir itu ada kekurangan dari Gamma Up ini. Yang pertama itu ada akses jaringan internet, kemudian yang kedua keterbatasan template, dan yang terakhir keterbatasan versi gratis. Nah, jadi kalau mau versi lengkapnya kita itu berbayar. Sekian presentasi dari saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mega Septiani yang sudah mempresentasikan media pembelajarannya. Selanjutnya saya persilakan Nilu Indrianti untuk mempresentasikan media pembelajarannya. Baik, terima kasih kepada kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Maaf, Nani, bisa dibagikan PPT-nya. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya mengambil Canva sebagai salah satu contoh media dalam pembelajaran. Canva sendiri yaitu merupakan platform yang dapat memfasilitasi pengguna dalam pembelajaran. Misalnya itu dalam pembuatan slide presentasi, video pembelajaran, atau pembuatan mapping. Jadi, penggunaan Canva dalam pembelajaran merupakan sebuah platform yang dapat digunakan oleh pendidik dalam pembuatan media pembelajaran. Platform Canva dapat membantu pendidik dalam membuat slide presentasi dengan interaktif dan terlihat profesional dengan mudah serta dapat
dengan mudah juga membuat video presentasi yang dapat menampilkan gambar yang jelas. Dalam platform ini itu ada beberapa kemudahan dan ada beberapa keterbatasannya. Kemudahan dalam penggunaan aplikasi Canva ini, yaitu Canva memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Bahkan bagi mereka yang belum terbiasa dengan alat desain grafis, ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat membuat materi pembelajaran yang menarik dan profesional tanpa memerlukan keterampilan desain yang mendalam. Serta keterbatasan dalam penggunaan Canva ini yaitu adanya keterbatasan dalam desain tertentu. Meskipun Canva menyediakan berbagai template dan elemen desain, penggunaan mungkin merasa terbatas dalam hal kreativitas dan kustomisasi desain yang lebih kompleks atau unik. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pengguna yang mencari untuk menciptakan desain yang benar-benar unik dan menarik tanpa terbatas oleh template yang tersedia. Slide selanjutnya. Dalam slide ini itu ada gambaran contoh dalam aplikasi Canva. Dalam aplikasi Canva sendiri sudah tersedia cara-cara dalam pembuatan serta banyaknya template desain yang dapat dipilih oleh pengguna. Cara menggunakan aplikasi ini itu cukup mudah. Hanya perlu mendownload di Google Play Store teman-teman, terus masuk dalam aplikasi tersebut. Nanti di dalam aplikasi itu teman-teman akan diarahkan sendiri karena cara mengaksesnya juga sangat mudah. Serta adanya desain template yang menarik dan kekinian yang dapat teman-teman gunakan dan disesuaikan dalam pembelajaran yang akan dibawakan, sehingga ini juga dapat membuat siswa tertarik dalam pembelajaran itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nilo Indrianti yang sudah mempresentasikan media pembelajarannya. Selanjutnya, saya persilahkan Delvi Sri Eviani. Baik, di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran saya yang berbasis SlideSgo. Jadi pengertian dari SlideSgo ini adalah tool untuk membuat slide presentasi dengan menyediakan galeri berisi berbagai template slide untuk Google Slides dan Microsoft PowerPoint. Adapun fungsi dari SlideSgo ini dapat mempermudah pembuatan presentasi dengan template yang sudah dirancang dengan baik. SlideSgo ini membantu pengguna menghemat waktu dan usaha dalam membuat presentasi. Pengguna tidak perlu merancang tata letak dan desain dari awal, melainkan dapat langsung memulai dengan template yang sudah ada. Slide selanjutnya. Jadi, adapun fitur Jadi ini adalah salah satu gambar dari SlideSgo. Di situ ada situs link dari SlideSgo. Adapun manfaatnya yaitu sebagai desain presentasi yang menarik, di mana SlideSgo ini menyediakan template presentasi
yang dirancang dengan desain yang menarik dan profesional. Dengan menggunakan tempat ini, pendidik dapat membuat presentasi yang menarik perhatian peserta didik dan membuatnya lebih interaktif. Fitur dari Slides.Go ini dapat menyediakan beragam template presentasi yang indah dan unik yang dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, di mana Slides.Go ini menawarkan fitur kolaborasi yang memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja pada satu presentasi secara bersama di bidang yang berbeda. Kekurangan dan kelebihan dari Slides.Go ini yaitu batasan fitur, di mana versi gratis Slides.Go ini memiliki batasan pada jumlah presentasi yang dapat dibuat dan fitur yang tersedia. Untuk mengakses fitur ini lebih lanjut, pengguna harus memilih paket premium. Adapun kelebihannya yaitu desain unik, di mana Slides.Go ini menawarkan berbagai desain template yang unik dan modern, di mana memudahkan peserta didik maupun pendidik untuk membuat presentasi yang menarik dan profesional. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Delta Sriatiani yang sudah mempresentasikan media pembelajarannya. Selanjutnya saya persilahkan Umiyatur Rahmah. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Ya, minta tolong bagikan PPT-nya. Baik, media pembelajaran yang saya lihat itu media pembelajaran berbasis Kahoot. Baik, slide selanjutnya. Yang pertama itu pengertian Kahoot. Kahoot adalah platform pembelajaran digital yang menggunakan permainan bergaya kuis untuk membantu siswa belajar dengan membuat informasi menarik dengan cara yang menyenangkan. Ini adalah alat yang dirancang untuk membuat pengalaman belajar menjadi lebih interaktif dan mengasyikan. Dengan menggunakan Kahoot, pendidik dapat membuat kuis, polling, atau diskusi interaktif yang melibatkan siswa secara langsung. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu cara kerja. Adapun cara penggunaan Kahoot yang pertama itu, pendidik atau pengguna membuat serangkaian pertanyaan dalam bentuk kuis, polling, atau diskusi interaktif. Yang kedua, setelah permainan dimulai, pertanyaan akan ditampilkan di layar bersama. Kemudian peserta memiliki waktu terbatas untuk memilih jawaban yang benar pada perangkat mereka. Selanjutnya itu, semakin cepat dan tepat dalam menjawab pertanyaan, semakin banyak poin yang diperoleh. Selanjutnya itu, waktu setiap putaran diatur oleh administrator akun memberi kesempatan untuk menjelaskan konsep tertentu di tengah permainan. Slide selanjutnya. Baik, adapun keunggulan dari platform Kahoot, yaitu yang pertama, meningkatkan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan permainan interaktif Kahoot membuat suasana belajar menjadi lebih santai dan menarik. Yang kedua itu interaktivitas tinggi, mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam proses belajar. Yang ketiga itu melatih anak-anak menggunakan teknologi. Dalam era digital ini, kemampuan untuk menggunakan teknologi sangat penting. Dengan menggunakan Kahoot, anak-anak dapat melatih kemampuan ini sejak dini. Yang keempat itu mudah diakses. Dapat diakses dari mana saja, memudahkan pembelajaran jarak jauh. Yang kelima itu feedback cepat. Memberikan umpan balik instan terhadap jawaban mahasiswa, memudahkan penilaian. Terakhir itu variabilitas. Dapat digunakan untuk berbagai mata kuliah dan topik pembelajaran. Slide selanjutnya. Adapun contoh penggunaan dari platform Kahoot, yang pertama itu membuat akun Kahoot. Langkah pertama adalah membuat akun. Anda dapat mendaftar dengan akun Google atau menggunakan alamat email
Anda. Setelah akun Anda dibuat, Anda akan memilih akses ke berbagai alat pembelajaran yang disediakan oleh Kahoot. Yang kedua, membuat kuis atau permainan Kahoot. Setelah membuat akun, Anda dapat memulai membuat kuis atau permainan menggunakan berbagai alat yang disediakan oleh Kahoot. Anda dapat menyesuaikan kuis ini sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Anda. Yang ketiga itu menggunakan permainan sebagai bagian dari pelajaran. Anda dapat menggunakan permainan Kahoot sebagai bagian dari pelajaran Anda. Misalnya Anda dapat menggunakan permainan sebagai alat penilaian atau sebagai cara untuk memperkenalkan konsep baru. Yang keempat, melibatkan siswa. Dengan menggunakan Kahoot, Anda dapat melibatkan siswa dalam proses belajar. Siswa dapat berpartisipasi dalam kuis atau permainan, dan ini dapat membantu mereka untuk lebih terlibat dalam materi pembelajaran. Terakhir, menggunakan feedback. Kahoot juga menyediakan fitur feedback yang memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana siswa Anda melakukan dalam permainan. Ini dapat membantu Anda untuk menyesuaikan pelajaran Anda berdasarkan kebutuhan siswa. Slide selanjutnya. Adapun kesimpulan dari platform yang saya gunakan yaitu Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis game yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi, keterlibatan, dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan Kahoot, guru dapat menciptakan kuis interaktif yang memungkinkan siswa untuk belajar sambil bermain. Melalui fitur umpan balik instan, guru dapat dengan mudah mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Selain itu, Kahoot juga mendorong perkembangan keterampilan kolaboratif dan kerja tim melalui mode permainan grup. Fleksibilitas platform ini menggunakan penggunaannya dalam berbagai topik dan tingkat usia, serta dapat diakses melalui berbagai perangkat. Dengan demikian, Kahoot merupakan alat pembelajaran efektif dan menyenangkan bagi siswa, membantu meningkatkan hasil belajar mereka. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Umiatur Rahma yang sudah mempresentasikan media pembelajarannya. Baik, selanjutnya saya persilahkan Jessica Immanuela. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya mengambil media pembelajaran yaitu Microsoft Word. Slide selanjutnya. Baik, di sini itu ada pengertian Microsoft Word. Adalah perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft yang memiliki peran penting dalam pembelajaran dengan memungkinkan siswa dan guru untuk membuat, mengedit, dan mengformat berbagai jenis dokumen seperti tugas, laporan, dan berbagai presentasi dengan mudah. Selain itu, Word memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru, menyediakan alat untuk menyediakan dokumen yang baik, dan memungkinkan penyimpanan serta berbagai dokumen secara efisien, menjadikan alat yang tidak tergantikan dalam lingkungan pendidikan. Slide selanjutnya. Di sini ada kelebihan dari Microsoft Word. Yang pertama ada fleksibilitas. Word menyediakan beragam fitur untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks dengan mudah, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Yang kedua itu ada fungsionalitas yang kaya. Dari pembuatan dokumen dasar hingga dokumen yang kompleks dengan grafik, tabel, dan format matematika, Word menyediakan penggunaan untuk membantu berbagai jenis dokumen. Yang ketiga itu ada kemudahan berbagi dan kolaborasi. Word memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berbagi dokumen melalui email, serta melakukan kolaborasi secara real-time
dengan pengguna lain. Yang keempat ada integrasi dengan produk Microsoft lainnya. Word integrasi dengan baik dengan produk Microsoft lainnya seperti Excel dan PowerPoint, memungkinkan pengguna untuk mentransfer data dan konten antara aplikasi dengan mudah. Yang kelima itu ada pengeditan yang mudah. Fitur seperti spell check dan grammar check membantu penggunaan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas tulisan mereka. Yang keenam itu ada template yang tersedia. Word menyediakan berbagai template untuk memudahkan pengguna dalam membuat dokumen seperti surat, laporan, proposal, dan lain-lain. Yang ketujuh ada kemudahan dalam pembuatan dan pengaturan format. Word menyediakan banyak opsi untuk memformat teks, paragraf, dan halaman sehingga pengguna dapat dengan mudah membuat dokumen yang terlihat profesional. Yang kedelapan itu ada pembaruan teratur. Microsoft secara rutin merilis perbaruan untuk Word, termaksud meningkatkan kinerja dan fitur baru sehingga penggunaan dapat terus memperoleh pengalaman yang lebih baik. Slide selanjutnya yaitu ada kekurangan dari Microsoft. Kekurangannya itu yang pertama ada keterbatasan dalam pengeditan gambar. Yang kedua ada kompleksitas dalam dokumen yang sangat besar. Yang ketiga ada keterbatasan dalam format dokumen lain. Yang keempat ada biaya berlangganan. Yang kelima ada keterbatasan dalam pengaturan tata letak. Yang keenam ada ketergantungan pada koneksi internet. Yang ketujuh ada kebutuhan akan keterampilan penggunaan yang menguasai. Yang slide selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat menggunakan Microsoft Word sebagai media pembelajaran. Yang pertama ada fleksibilitas. Di mana Word memungkinkan guru atau pengajar untuk dengan mudah membuat materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya pengajaran mereka. Yang kedua itu ada kemudahan berbagi. Materi pembelajaran yang dibuat dengan Word dapat dengan mudah dibagikan kepada siswa melalui email atau media pembelajaran online. Yang ketiga itu ada interaktivitas. Dengan menggunakan fitur tombol navigasi dan elemen internet lainnya, Word memungkinkan pembuatan materi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Yang keempat ada pengayaan konten. Word memungkinkan menyisipkan gambar, grafik, tabel, dan bahkan video ke dalam materi pembelajaran. Yang kelima itu ada kemudahan pengeditan. Word memungkinkan pengajar untuk dengan cepat mengedit dan memperbarui materi pembelajaran sesuai dengan umpan balik atau perkembangan terbaru dalam kurikulum. Yang keenam ada kemudahan pencetakan. Materi pembelajaran yang dapat dibuat dengan Word dicetak melalui format yang mudah dibaca dan dibawa oleh siswa untuk referensi offline. Yang ketujuh itu ada kemampuan berkolaborasi. Guru atau pengajar dapat bekerja sama dengan pembuat materi pembelajaran menggunakan fitur kolaborasi Word. Memungkinkan
pertukaran ide dan pengalaman antar rekan sejawat. Yang kedelapan ada dukungan pembelajaran jarak jauh. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, Word dapat digunakan untuk membuat materi pembelajaran yang dapat diakses secara online oleh siswa dari mana saja dengan konteks internet. Slide selanjutnya itu ada fungsi media pembelajaran dari Microsoft Word. Yang pertama itu pembuatan materi pembelajaran. Word dapat digunakan untuk pembuatan berbagai jenis materi pembelajaran seperti lembar kerja, ringkasan materi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada pengorganisasian informasi. Word memungkinkan pengajar untuk mengorganisasi informasi dengan mudah, baik itu dalam bentuk teks, gambar, atau tabel, sehingga dapat disajikan secara struktur kepada siswa. Yang ketiga itu ada pengayaan konten. Dengan fitur penyisipan gambar, grafik, dan tampilan video, Word memungkinkan pengguna untuk memperkaya konten pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat ada interaktivitas. Word dapat digunakan untuk membuat elemen-elemen interaktif seperti tombol navigasi. Fungsinya ini bisa disebutkan saja, nggak usah dijelaskan semua, soalnya waktumu lewat. Oh iya, baik. Fungsi media pembelajaran ini, yang pertama pembuatan materi pembelajaran, yang kedua pengorganisasian informasi, yang ketiga ada pengayaan konten, yang keempat ada interaktivitas, yang kelima ada kustomisasi dan personalisasi, yang keenam ada kemudahan berbagi dan distribusi, yang ketujuh ada pembaruan dan revisi, yang terakhir ada kolaborasi. Baik, itu saja moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Jessica Emanuela yang sudah mempresentasikan media pembelajarannya. Selanjutnya saya persilahkan Nadia Rosmita. Ingat, waktunya cuma 5 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan aplikasi media pembelajaran berupa aplikasi YouTube. Langsung saja, slide selanjutnya. Jadi, aplikasi YouTube adalah sebuah situs website media sharing video online terbesar dan paling populer di dunia internet. Menurut Baskoro, YouTube mempunyai pengertian sebagai situs media digital yang dapat di-download, diunggah, serta dibagikan di seluruh penjuru negeri. YouTube ialah sebuah basis data berisi konten video yang populer di media sosial, serta menyediakan beragam informasi yang sangat membantu. YouTube sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya itu ada tujuan media pembelajaran YouTube. Jadi, tujuan pembelajaran YouTube sebagai media pembelajaran adalah untuk menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Video pembelajaran di YouTube dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran interaktif di kelas, baik untuk siswa maupun guru, itu sendiri melalui presentasi secara online maupun offline. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat media YouTube dalam proses pembelajaran. Jadi, aplikasi YouTube ini bermanfaat untuk menyampaikan materi pembelajaran, memberikan ilustrasi materi pembelajaran, memberikan tutorial terhadap materi praktek, tampilan yang menarik akan memotivasi siswa mengikuti pembelajaran, dan menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan, menyelesaikan masalah pada persoalan materi pelajaran, mendapat
mendapatkan informasi yang beraneka ragam dan berguna dalam pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah menggunakan aplikasi YouTube dalam pembelajaran. Yang pertama itu kita harus menyiapkan bahan ajar sesuai perangkat pembelajaran. Yang kedua itu menyiapkan bahan pembelajaran semenarik mungkin berdasarkan kreatif kita sendiri atau pengajar. Yang ketiga itu membuat akun media sosial YouTube. Mengupload, mengunggah video pembelajaran, disertai keterangan di kolom deskripsi video. Selanjutnya itu ada menyiapkan bentuk tes latihan soal dalam bentuk pilihan ganda. Membagikan link video untuk dibagikan di grup kelas, memastikan siswa telah mengikuti langkah-langkah yang tertera di kolom deskripsi video sebagai bahan acuan nilai hasil belajar. Selanjutnya, ada kelebihan dari aplikasi YouTube. Yang pertama itu ada potensial, di mana YouTube merupakan situs yang paling populer di dunia internet saat ini, yang mampu memberikan nilai berbeda pada pendidikan. Yang kedua ada praktis, yaitu YouTube mudah digunakan dan dapat diikuti oleh semua kalangan, termasuk siswa dan guru. Yang ketiga ada informatif, yaitu YouTube memberikan informasi tentang perkembangan ilmu, pendidikan, teknologi, dan kebudayaan. Yang keempat ada interaktif, yaitu YouTube memfasilitasi kita untuk berdiskusi ataupun melakukan tanya jawab, bahkan mereview sebuah video pembelajaran. Yang kelima ada shareable, yaitu YouTube memiliki fasilitas link, embed kode video pembelajaran yang dapat di-share di jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga blog website. Yang keenam ada ekonomis, yaitu YouTube gratis untuk semua kalangan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada kekurangan dari aplikasi YouTube. Yang pertama itu, apabila terjadi gangguan pada koneksi internet, maka akan mengganggu dalam pengambilan video di YouTube. Yang kedua itu, ada ukuran atau kapasitas video di dalam YouTube pada umumnya sangat besar. Yang ketiga, tidak tersedia aplikasi pengambilan video pada YouTube di website, sehingga harus menggunakan aplikasi lain, seperti YouTube Downloader dan Kevit. Yang keempat, YouTube juga menyediakan fasilitas upload video yang bisa digunakan oleh siapa saja, sehingga sangat mungkin dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya terdapat oknum yang mengunggah video porno atau video tentang penghinaan terhadap golongan tertentu. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia yang sudah mempresentasikan media pembelajarannya. Selanjutnya, saya persilahkan Nur Alia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran berbasis quizzes. Slide selanjutnya. Baik, quizzes ini merupakan platform pembelajaran online yang memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif untuk siswa mereka. Nah, guru ini dapat membuat kuis dengan mudah menggunakan berbagai jenis pertanyaan, termaksud pilihan ganda, isian singkat, urutan, dan lain sebagainya.
Nah, siswa dapat mengakses kuis tersebut melalui perangkat mereka sendiri seperti komputer atau ponsel pintar dan menjawab pertanyaan secara real time. Baik, slide selanjutnya. Nah, berikut ini tampilan cara penggunaan aplikasi ini. Nah, jadi yang pertama itu membuka aplikasi Quizzes. Setelah mengunduh dan memasang aplikasi Quizzes dari toko aplikasi, maka selanjutnya itu kita membuka aplikasinya. Setelah membuka aplikasi, kita bisa login menggunakan akun Gmail. Nah, setelah kita login itu, maka muncullah tampilan pada gambar di sebelahnya ini. Nah, setelah itu kita dapat membuat atau bergabung dengan kuis. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini manfaatnya. Nah, ada beberapa manfaat untuk dalam penggunaan aplikasi ini. Yang pertama itu interaktif, kemudian mengukur pemahaman. Nah, selanjutnya itu pemantauan kemajuan, kemudian fleksibilitas waktu dan tempat. Selanjutnya yang kelima itu kesempatan berlatih. Yang keenam itu meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian yang terakhir itu mendukung pembelajaran jarak jauh. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihan dari aplikasi ini adalah yang pertama interaktif. Quizzes ini menyediakan pengalaman pembelajaran yang interaktif dengan fitur-fitur seperti papan peringkat dan umpan balik langsung. Untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Kemudian yang kedua itu mudah digunakan. Platform ini mudah digunakan baik bagi guru maupun siswa. Guru dapat dengan mudah membuat kuis dan siswa dapat mengaksesnya dengan cepat. Kemudian yang ketiga itu fleksibilitas. Quizzes ini memberikan fleksibilitas waktu dan tempat yang memungkinkan siswa untuk mengakses kuis kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mereka sendiri. Kemudian yang keempat itu dukungan untuk berbagai jenis pertanyaan. Nah, platform ini mendukung berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, isian singkat, urutan, dan lain sebagainya yang memberikan variasi dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan keterlibatan siswa. Fitur-fitur ini dan aspek kompetitif dari quizzes ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan memberikan motivasi tambahan. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya ini kekurangan. Jadi kekurangan aplikasi ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ketergantungan pada koneksi internet. Nah, penggunaan quizzes ini membutuhkan koneksi internet yang stabil, sehingga jika koneksi terputus, hal ini dapat mengganggu proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu keterbatasan dalam pembuatan kuis. Beberapa fitur lanjutan mungkin kurang tersedia atau terbatas pada versi gratis dari quizzes ini, sehingga guru mungkin merasa terbatas dalam membuat kuis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga itu ketergantungan pada teknologi. Jika siswa atau guru mengalami masalah dengan perangkat atau akses internet mereka, maka penggunaan quizzes dapat terhambat atau tidak dapat diakses sama sekali. Kemudian yang terakhir itu kemungkinan kehilangan fokus. Meskipun fitur kompetitif ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, ada juga kemungkinan bahwa siswa tersebut terlalu fokus pada peringkat mereka daripada pada pemahaman materi yang sebenarnya. Baik, mungkin itu saja. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Alia yang sudah mempresentasikan media pembelajarannya. Selanjutnya saya persilahkan Nur Hikmah. Baik, terima kasih. Mungkin Mega bisa bagikan PPT.
Baik, terima kasih. Langsung saja di sini saya menjelaskan tentang Google Meet. Slide selanjutnya. Baik, pengertian di mana Google Meet adalah platform konversi video yang dikembangkan oleh Google. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan video, rapat atau presentasi secara online dengan berbagai fitur seperti berbagi layar, kolaborasi dokumen, dan integrasi dengan kalender Google. Google Meet dapat diakses melalui peramban web atau aplikasi mobil dan sering digunakan untuk pertemuan bisnis, pembelajaran jarak jauh, atau komunikasi tim secara virtual. Slide selanjutnya. Adapun manfaat, Google Meet memiliki banyak manfaat yang sangat membantu dalam memudahkan komunikasi jarak jauh. Yang pertama, Google Meet dapat menghemat waktu. Dalam situasi normal, pertemuan memerlukan persiapan waktu dan biaya untuk melakukan perjalanan ke tempat pertemuan. Yang kedua, Google Meet mendukung jumlah peserta hingga 250 orang, di mana dia ini cocok untuk rapat cepat. Ketiga, Google Meet hadir dengan beragam fitur seperti meeting online, presentasi, chatting, hingga recording. Keempat, Google Meet menawarkan fasilitas kolaborasi dan komunikasi real-time. Terakhir, Google Meet menjamin keamanan dan privasi pengguna. Slide selanjutnya. Adapun kerugian, meskipun Google Meet memiliki banyak manfaat, ada beberapa kerugian yang harus diperhatikan. Yang pertama, fitur gratis Google Meet memiliki keterbatasan. Banyak fitur canggih seperti ruang breakout dan rekaman hanya tersedia dalam versi berbayar. Kedua, Google Meet memerlukan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi dengan baik. Jika koneksi internet tidak stabil, pengguna mungkin mengalami gangguan selama pertemuan. Ketiga, Google Meet dapat memakan banyak baterai smartphone yang bisa menjadi masalah jika Anda tidak memiliki akses ke sumber daya pengisian daya. Keempat, Google Meet tidak memungkinkan pengguna untuk mengubah latar belakang mereka yang bisa menjadi kekurangan bagi beberapa pengguna. Slide selanjutnya. Adapun cara penggunaan, yang pertama itu buka Google Meet. Buka Google Meet melalui peramban web di meet.google.com atau melalui aplikasi Google Meet di perangkat mobil. Kedua, memulai atau bergabung dengan pertemuan. Untuk memulai pertemuan, klik mulai atau bergabung dengan pertemuan dan pilih mulai pertemuan untuk memulai pertemuan baru atau bergabung dengan pertemuan. Ketiga, atur pengaturan pertemuan. Sebelum atau saat memulai pertemuan, Anda dapat mengatur pengaturan pertemuan seperti mengaktifkan atau menonaktifkan kamera dan mikrofon, memilih kualitas video, dan mengatur izin peserta masuk. Yang keempat, mengundang peserta. Jika perlu, undang peserta ke pertemuan dengan mengirimkan tautan undangan melalui email atau menyalin dan mengirimkan kode pertemuan. Kelima, mulai pertemuan. Setelah semua peserta hadir, slide selanjutnya. Yang kelima, mulai pertemuan. Setelah semua peserta hadir atau ketika Anda siap, klik mulai sekarang untuk memulai pertemuan. Sini peserta akan bergabung dengan ruang pertemuan virtual. Yang keenam, gunakan fitur-fitur Google Meet. Selama pertemuan, Anda dapat menggunakan fitur-fitur seperti berbagai layar, papan tulis virtual, chat, dan pengaturan lainnya untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan peserta. Ketujuh, selesaikan pertemuan. Setelah pertemuan selesai, klik tombol tutup atau keluar untuk meninggalkan ruang pertemuan. Selanjutnya. Adapun kesimpulan, Google Meet adalah alat komunikasi video konferensi yang sangat efektif dan efisien, terutama dalam situasi kerja atau belajar dari jarak jauh, dengan kemampuan untuk mendukung hingga 250 peserta. Google Meet memudahkan komunikasi antara individu atau kelompok besar, meski memiliki beberapa keterbatasan pada fitur gratis dan memerlukan koneksi internet yang stabil, kelebihannya masih melebihi kekurangannya. Google Meet juga menawarkan berbagai fitur canggih yang hanya tersedia dalam versi berbayar. Secara keseluruhan, Google Meet adalah pilihan yang solid untuk kebutuhan komunikasi dan kolaborasi online Anda. Mungkin itu saja, moderator. Terima kasih. Oke, apakah suara saya terdengar, Dek? Baik, karena waktu kita sudah habis, langsung saja saya tutup presentasi kita pada pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah suara saya terdengar? Kedengaran Ibu. Oke, Kedengaran Ibu. ya. Baik, terima kasih adik-adik sudah presentasi contoh medianya. Tadi saya itu baru menyimak mungkin beberapa mahasiswa di akhir gitu ya. Jadi tidak semuanya saya bisa menyimak, jadi mohon maaf sebelumnya karena baru selesai seminar hasil tadi ya mahasiswa sehingga saya tidak bisa menyimak adik-adik ya dari awal sampai akhir. Tapi saya sudah Meninggal. listnya ya, saya sudah daftarkan di sini listnya di Google Classroom, bisa dilihat postingannya. List untuk yang sudah tampil presentasi di Meet 9 ini ya. Jadi karena memang saya belum bisa menyimak semua dari awal sampai akhir tadi, jadi minta tolong yang sudah tadi presentasi bisa dimasukkan file PPT-nya di tugas untuk topik Meet 9 ya. Jadi bisa dilihat di situ sudah ada beberapa yang upload, tapi masih ada juga yang belum, yang sudah tampil tadi ya. Seperti kayak Adi tadi, yang Adi Fahri tadi belum saya sempat lihat di Google Meet, jadi minta tolong bisa dimasukkan file PPT-nya. Nah, untuk adik-adik yang belum tampil, ini kan masih ada 8 orang lagi. Jadi kalian habis ini ada mata kuliah lagi kah? Tidak ada Ibu. Tidak ada Ibu. Tidak ada. Yang belum tampil ada di sini orangnya? Ada Ibu. Ada Ibu. Mau, ini saya kasih pilihan, mau tampil di Google Meet atau bikin video saja? Ibu mau tanya kalau dibikin video itu dikirim di mana, di Classroom juga? Sepertinya kalau untuk upload video itu nggak bisa, tapi bisanya mungkin kayak link uploadannya itu dimasukkan ke misalnya di Microsoft Word-nya, terus nanti di-upload gitu file linknya itu tadi gitu. Jadi terserah mau di-upload di sosial media kalian, mau di mana aja boleh, tapi nanti bisa diakses oleh saya gitu. Kalau mau bikin video silakan, berarti kita selesai sekarang. Tapi kalau misalnya mau Google Meet, di Google Meet boleh, tapi mungkin nanti malam gitu ya, biar selesai. Atau mau video saja, yang belum ini, 8 orang. Ibu mau tanya kalau malam itu Ibu jam-jam berapa? Kalian jam berapa bisanya? Habis tarawih jam 9 bisa? Atau besoknya lagi saja? Besok lagi ada mata kuliah lagi nggak kalian? Ada Ibu. Ibu kalau teman-teman yang belum tampil itu masuk Meet, semua satu kelas itu harus masuk Meet juga Ibu? Tidak sih, yang belum saja. Oh iya Ibu. Iya, jadi maksud saya tuh kenapa saya kasih pilihan itu biar kalian tidak bikin video lagi gitu. Jadi saya nanti sediakan Google Meet-nya, yang belum tampil yang masuk saja, yang sudah boleh tidak juga tidak apa-apa karena nanti saya rekam, jadi nanti bisa dilihat kembali gitu. Gimana? Yang belum tampil 8 orang ini mau kapan? Biar bisa semuanya dapat nilai. Silakan bisa kasih tahu saya nanti ya kapan bisanya. Kalau misalnya memang nggak bisa Google Meet tampil seperti kayak tadi, jadi saya tidak akan sediakan Google Meet-nya, tapi kalian bikin videonya. Jadi silakan bisa rembukan 8 orang ini. Tapi untuk sekarang itu dulu ya, kita tutup dulu Google Meet-nya karena sudah lewat waktunya. Jadi nanti kalau misalnya ada keputusan dari 8 orang ini yang belum tampil, bagaimana boleh diposting di Google Classroom seperti apa maunya, kebijakannya ya.
Tapi kalau misalnya mau video saja, berarti silakan dilihat kebijakan saya untuk mengumpulkan tugas itu selesainya harus hari Jumat jam 4 sore. Jadi semuanya biar bisa saya lihat dan saya nilai gitu ya. Jadi segitu dulu untuk hari ini ya. Terima kasih banyak adik-adik sudah bergabung. Terima kasih kepada Isma juga sudah jadi moderator dari awal sampai akhir. Saya lupa tadi merekam di beberapa pertemuan, di beberapa penampilan di awal gitu ya. Jadi saya baru mungkin merekamnya di tengah-tengah gitu ya. Jadi nanti saya lihat file PPT-nya yang belum saya simak, nanti baru saya lihat, saya nilai di situ ya. Untuk tugas hari ini seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tolong langsung saja bertanya di Google Classroom saja ya. Kita akhiri untuk hari ini ya, karena sudah lewat lebih 6 menit. Sekian dulu ya untuk Google Meet-nya, untuk pertemuan ke-9. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan ke-10 itu di tanggal 16 ya. Di tanggal 16 April, jadi masih ada libur 1 minggu untuk minggu depan, tapi minggu depannya lagi di tanggal 16 April kita masuk gitu. Dan nanti di tanggal 16 April ya, nanti di tanggal 16 April kita mulai untuk bikin kelompok untuk bikin produk medianya gitu. Jadi harapannya kalian bisa masuk di tanggal 16 April itu untuk pembagian kelompok gitu ya. Oke, saya tutup untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau konfirmasi ulang dengan ternyata teman-teman bilang malam Ibu. Bisa sebentar malam. Boleh. Tapi 8 orang ini. Iya Ibu, habis taruh bisa Ibu. Jam berapa? Jangan ke malam. Bisa tidak? Jam 8 atau seperti apa? Soalnya kalau dari jam 9 takutnya nanti nggak habis 8 orang, sudah lewat tengah malam. Jadi boleh ya kalau mau mulai dari jam 9 berarti disiplin waktunya 5 menit aja ya per persentase. Gitu. Oh iya Ibu. Ya. Jadi silakan. Silakan sama teman-teman lain yang belum tampil contoh medianya, terus nanti saya akan bagi linknya, link Google Meet-nya untuk sebentar malam di jam 9 ya, on time jam 9 malam gitu. Oke, berarti itu saja untuk hari ini. Terima kasih, saya tutup ya. Mohon maaf sudah ambil waktunya lebih lama lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih, Bu.